Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Berbagi Gerak Tips Sehat dengan Terapi Mandiri. Di video kali ini saya akan membahas tentang sciatica dan juga terapi gerak untuk mengatasinya. Sciatica terjadi karena adanya iritasi pada saraf sciatic, yaitu cabang dari bagian tulang belakang bagian bawah, yaitu bagian lumbar dan juga sacrum. Gejala yang dirasakan pada penderita penyakit sciatica antara lain adalah sakit yang menjalar mulai dari bagian tulang bokong, menjalar sampai ke paha bagian belakang, betis dan juga kaki. Untuk mendiagnosa apakah seseorang terkena penyakit sciatica adalah dengan cara MRI scan. Sciatica adalah penyakit saraf kejepit yang identik juga disebut dengan HNP atau hernia nucleus pulposus. Untuk mengobati penyakit sciatica, antara lain dilakukan tindakan operasi. Ada juga beberapa hal yang bisa dilakukan tanpa operasi, yaitu dengan cara pemberian obat, lalu melakukan penyuntikan anestesi atau obat bius, dan juga dengan menggunakan penyuntikan anti radang, ataupun juga dengan melakukan fisioterapi. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa latihan gerakan fisioterapi untuk mengatasi penyakit sciatica. Semoga dengan latihan gerak fisioterapi ini bisa menjadi salah satu cara untuk menyembuhkan dan juga menghentikan nyeri pada penyakit sciatica. Dan ini bisa menjadi salah satu terapeutik yang bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan juga praktis tanpa mengeluarkan banyak biaya. Baiklah teman-teman, saya akan menampilkan beberapa contoh untuk latihan gerak untuk mengobati dan mengatasi penyakit sciatica. Kita mulai gerakan dengan melakukan gerakan hip abduction. Caranya dengan meluruskan kedua kaki dan angkat salah satu bagian kaki, terutama yang bagian sakit. Angkat dan turunkan secara berulang, lakukan sebanyak 30 kali dan bisa diulangi sebanyak 3-5 set. Berikutnya kita melakukan latihan gerakan yang kedua, yaitu clamshell. Gerakannya mirip seperti cangkang kerang yang membuka dan menutup. Latihannya yaitu dengan cara melipat pada bagian lutut dan mengangkat salah satu bagian kaki, terutama yang terasa nyeri. Angkat dan turunkan, lakukan berulang sebanyak 30 kali dan bisa diulangi 3-5 set. Selanjutnya, untuk latihan gerakan ketiga, kita akan melakukan gerakan cobra pose. Ambil posisi tengkurap dengan posisi perut, paha dan juga kaki menempel pada bagian dasar. Ini bisa dilakukan di atas matras ataupun kasur. Lakukan tumpuan pada kedua tangan dan angkat badan dan juga kepala ke arah atas. Tahan sekitar 10-20 detik. Lakukan pengulangan sebanyak 3-5 set. Selanjutnya kita akan melakukan latihan gerakan nerve glide di latihan keempat. Caranya adalah dengan mengangkat salah satu kaki ke atas, lalu gerakan pada bagian ankle palm atau pada bagian pergelangan kaki ke atas dan ke bawah secara berulang. Lakukan sebanyak 20 hitungan. Dan lakukan sebanyak 3-5 set. Kita lakukan dengan latihan gerakan kelima dengan gerakan single knee to chest stretch. Caranya adalah dengan menarik bagian lutut yang dilipat ke arah dada, tahan 10 detik. Gerakan ini juga bisa divariasikan dengan lying hamstring stretch dengan mengangkat bagian kaki dan tahan sekitar 10 detik. Gerakan ini bisa dilakukan secara berulang, lakukan 3-5 set. Berikutnya kita akan melakukan gerakan ke-6, yaitu piriformis stretching. Ambil posisi berbaring dan lipat salah satu kaki ke arah lutut, salah satu kaki diangkat luruskan ke atas dan tarik bagian lutut, bisa bagian tangan dari bawah paha maupun langsung dari bagian lutut, tarik ke arah wajah.
Tarik posisi lutut ke arah wajah dan tahan sekitar 10 detik. Gerakan dapat dilakukan berulang, lakukan 3-5 set. Selanjutnya gerakan ketujuh kita akan melakukan gerakan glute bridge. Caranya, ambil posisi berbaring dengan lutut ditekuk dan posisi tangan berada di samping badan. Angkat bagian bokong dan juga perut ke atas. Tahan posisi mengangkat sekitar 5-10 detik dan lakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Kita lanjutkan lagi ke gerakan ke-8. Kita akan melakukan standing hamstring stretch using chair, yaitu gerakan peregangan pada bagian hamstring dengan cara meletakkan pergelangan kaki di atas kursi atau meja. Selanjutnya gerakan pergelangan kaki ke arah dalam dan ke arah luar dengan cara menarik dan mendorong. Lakukan gerakan ini sekitar 30 hitungan dan lakukan pengulangan sebanyak 3-5 set. Berikutnya untuk gerakan ke-9 kita akan melakukan stretching duduk dengan kaki dilipat. Gerakan ini dilakukan dengan posisi duduk di kursi, lipat salah satu kaki dan letakkan pergelangan kaki di kaki sebelahnya, lalu bungkukan badan ke arah bawah dan posisikan telapak tangan menyentuh ke lantai, tahan sekitar 10-20 detik. Gerakan ini dapat dilakukan berulang, lakukan sebanyak 10 kali. Baiklah, kita lanjutkan ke gerakan ke-10. Kita akan lakukan stretching dengan cara menempelkan posisi setengah badan ke dinding. Caranya, ambil posisi berdiri sekitar 30-40 cm dari dinding, lalu dekatkan bagian perut, dada, dan juga wajah ke arah dinding. Tempelkan ke arah dinding dengan posisi kedua tangan lurus ke atas dan menempel ke dinding. Tahan sekitar 20-30 detik. Jarak posisi kaki ke arah dinding semakin jauh maka peregangannya akan semakin kuat. Pada saat melakukan peregangan menempel ke dinding ini, kita akan merasakan peregangan di bagian tulang belakang sampai ke bagian kaki. Lakukan gerakan ini 3-5 kali. Berikutnya untuk gerakan ke-11 kita akan melakukan gerakan single leg squat. Lipat salah satu kaki dan letakkan di paha. Lakukan gerakan squat dengan bertumpu pada satu kaki dengan tangan menahan di dinding untuk keseimbangan dan bungkukan badan ke arah depan. Tahan sekitar 10 detik dan lakukan pengulangan sebanyak 5 set. Kita lanjutkan ke gerakan ke-12 yaitu gastroquois stretching. Posisikan kaki yang sakit berada di belakang dengan pergelangan kaki mengarah ke arah depan. Tekuk kaki yang berada di posisi depan menempel ke arah dinding dan biarkan kaki yang berada di arah belakang lurus dan terjadi peregangan. Tahan sekitar 10 detik dan lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan ke-13 yaitu jinjit menyamping. Berdiri tegak dengan arah pergelangan kaki menghadap ke samping, lalu lakukan jinjit secara bersamaan. Lakukan gerakan jinjit penyamping ini sebanyak 20 kali dengan pengulangan sebanyak 3-5 set. Kita lanjutkan lagi ke gerakan ke-14. Kita akan melakukan peregangan pada bagian kaki, yaitu gerakan dynamic hamstring stretch. Gerakan ini dinamis karena kita melakukan peregangan pada bagian tungkai kaki secara bergantian. Gerakan peregangan dilakukan dengan cara meluruskan pada bagian tungkai kaki dan juga meregangkan pada bagian pergelangan kaki, yaitu pada bagian jari ke arah dalam. Bisa juga dibantu dengan menarik dengan tangan. Tahan posisi peregangan sekitar 5-10 detik. Gerakan dynamic hamstring stretch ini bisa dilakukan
dengan cara menggerakkan ke arah samping kiri dan kanan. Bisa juga dilakukan dengan satu kaki dilipat ke arah bagian belakang seperti ini, tetap dengan posisi kaki yang diregangkan berada di arah depan dan diluruskan. Lakukan pengulangan pada gerakan ini di setiap sisi kiri dan kanan sebanyak 5-10 kali. Selanjutnya, untuk gerakan ke-15, kita akan melakukan gerakan squat pose, yaitu posisi setengah jongkok dengan posisi tumpuan berada di kedua kaki. Squat pose ini bagus untuk memperkuat tubuh bagian bawah. Tahan posisi sekitar 10-20 detik, dan posisi ini bisa dilakukan berulang sebanyak 10 kali. Oke teman-teman, tadi saya sudah menunjukkan beberapa contoh latihan gerak untuk mengatasi sciatica. Beberapa latihan gerakan yang sudah saya tunjukkan tadi sebagian besar merupakan latihan peregangan dan juga penguatan. Ini baik untuk membuka bagian tulang yang mengalami penyempitan. Latihan gerakan tadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bila teman-teman merasakan rasa yang begitu sakit pada saat melakukan salah satu gerakan tadi, ini bisa disesuaikan ya. Mudah-mudahan latihan gerakan tadi bisa menyembuhkan dan juga mengurangi rasa sakit pada saat penyakit sciatica menyerang ya. Pada saat penyakit sciatica ini terasa menjalar sampai ke bagian kaki. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video berbagi gerak. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Berbagi gerak, tips sehat dengan terapi mandiri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.